riset yang saya ambil adalah doxing sebagai dalam perspektif kejahatan digital terhadap jurnalis. Nah, sebelum masuk pada inti paparan, saya ingin mengutip pernyataan dari Sekjen RSF, Reporter Without Border, bahwa jurnalisme adalah vaksin terbaik dalam melawan disinformasi. Namun kadangkala sayangnya kerap terhambat produksi dan distribusinya oleh berbagai macam faktor seperti politik, ekonomi, teknologi, dan juga budaya. Ini sangat related dengan apa yang kita alami sekarang dalam dalam proses-proses jurnalisme. Ini adalah latar belakang penelitian saya, mengapa saya mengambil doxing, di mana saya melihat, saya sebagai seorang jurnalis juga melihat bagaimana fenomena terjadi pergeseran kekerasan yang dialami oleh jurnalis, yang semula itu marak terjadi di ruang fisik, namun saat ini terjadi di ruang siber. Lalu kemudian teman-teman di SafeNet, Mas Damar dan kawan-kawan, Mas yang tadi Mas merangkum dalam hasil monitoringnya terkait dengan fenomena doxing ini dalam rentang waktu 2017 dan sehingga 2020. Dan hasil monitoring ini kemudian disebarluaskan tahun 2020 lalu, di mana teman-teman SafeNet itu mengkategorisasikan kelompok-kelompok yang rentan mengalami doxing. Dalam kategorisasi tersebut sangat terlihat jelas bahwa jurnalis adalah kelompok yang rentan mengalami doxing. Dengan jumlah kasus sebanyak 13 kasus, 13 jurnalis, sementara 5 kasus itu dialami oleh aktivis pro demokrasi dan juga warga, sebanyak 5 kasus. Tentu ini adalah hasil monitoring, hasil sementara. Masih banyak kasus-kasus doxing yang tidak termonitor dan terapung oleh SafeNet, seperti misalkan kayak tadi contohnya yang Mas Damar lihat, beberapa kelompok aktivis di Jogja atau di Jakarta yang mengalami serangan doxing ketika ada momentum aksi penolakan cipta kerja, atau juga doxing yang dilakukan oleh seorang teroris di Suriah, Bahru Naim, yang punya juga kemampuan peretasan komputasional, di mana Bahru Naim ini meretas sejumlah pegawai atau staf BNPT, dan dia mengharapkan adanya aksi-aksi amalia dari penyebaran identitas staf-staf BNPT tersebut. Nah, lalu latar belakang lainnya, pernyataan dari jurnalis independen Haji Indonesia yang mencatat per Mei 2020 juga terjadi 4 kasus kekerasan wartawan dengan modus doxing yang menimpa beberapa jurnalis di Indonesia. Ini artinya seiring dengan masa pandemi ya, di mana ruang gerak dibatasi dan kegiatan siber ini mulai marak dilakukan. Lalu juga Bruce Sainer, peneliti keamanan, yang memprediksi doxing akan terus meningkat, menyesalkan jurnalis dan pihak lain yang mengungkapkan pandangan yang dianggap kontroversial. Nah, ini adalah masalah penelitian yang saya angkat, di mana variabelnya adalah selain doxing ada juga jaminan kebebasan pers. Artinya kalau kita bicara kebebasan pers, kita bicara soal pentingnya perlindungan terhadap wartawan. Omong kosong kalau kita bicara soal kebebasan pers, tapi tidak adanya perlindungan wartawan. Artinya ya wartawan pastinya tidak akan bebas menyuarakan atau berekspresi terkait dengan kegiatan-kegiatan jurnalistik yang dia lakukan. Nah, sebenarnya tadi Mas Damar sudah menyinggung soal apa itu doxing, namun dari tiga definisi yang ada di sini, hampir semua rata-rata sama, bahwa doxing itu adalah penyebaran identitas individu tanpa persetujuan dari pemilik identitas tersebut. Namun ketiga peneliti ini membedakan dalam motif dan juga niatan. Misalkan Douglas, dia lebih kepada niatannya mempermalukan atau mengintimidasi dan menghukum individu yang diintimidasi. Maksudnya individu yang disebarkan identitasnya ke publik, entah itu melalui offline ataupun online. Sementara Trottier ini menyinggung doxing lebih kepada dalam rangka penghakiman massal atau vigilante digital. Di mana Trottier di sini menuliskan bahwa tujuan dari praktik doxing adalah mendesak pemegang kebijakan mengambil keputusan terhadap target yang diincar, seperti pemecatan dari pekerjaan atau proses hukum. Praktik mendesak pemegang kebijakan ini juga banyak saya temui dalam riset saya, di mana para netizen warganet itu banyak yang misalkan mengirimkan atau mereka melakukan doxing dulu, lalu juga merisak, membuli, lalu ada pelecehan, dan kemudian mereka menyampaikan
kepada redaksi bahwa jurnalis A melakukan melakukan kerja tidak benar lah, dan berharap dari pihak redaksi melakukan pemecatan ataupun pemindahan yang bersangkutan. Nah, ini adalah identitas yang saya ambil dari konsep identitas yang saya ambil dari Gary T. Marx terkait dengan, jadi identitas yang ada di sini tidak sekedar nama ataupun foto, tapi juga ada lokasi yang kemudian tujuh unsur ini bisa ditautkan hingga dapat menyebutkan identitas seseorang atau individu. Lalu doxing tidak hanya terjadi di Indonesia. Doxing sudah lama terjadi, dan ini terjadi terhadap beberapa jurnalis. Misalkan di Amerika ada Amanda Hayes yang mengalami mengalami pelecehan dan juga ancaman pemerkosaan. Lalu juga ada Merlan, juga jurnalis Isabel yang mendapatkan serangan swatting ya. Swatting itu seperti yang dialami rekan Detikcom, food attack. Jadi dia dikirim pizza tanpa sepengetahuan, tanpa dia memesan makanan tersebut. Lalu juga ada wartawan di Jerman yang diretas oleh akun Twitter @_orbit dan juga politikus di sana. Lalu juga kasus akun Amimek yang dibongkar atau dianonimisasi oleh Luke O'Brien, wartawan dari Huffington Post, yang kemudian Amimek membalas dengan doxing sejumlah staf di Huffington Post. Lalu juga jurnalis Vice di Brasil yang menulis artikel soal pekerja seks ilegal, yang kemudian dibombardir ujian kebencian di media sosial, dan juga berdampak pada istrinya yang juga menjadi korban doxing. Ini juga ada jurnalis di Brasil yang menjadi korban doxing setelah dia mewawancara seorang pengusaha terkait keterlibatan hubungan terhadap Bolsonaro ya dalam pemilihan presiden Brasil saat itu. Di Hong Kong juga ketika ada muncul rancangan undang-undang ekstradisi yang memicu gelombang aksi massa, jurnalis pun juga tidak luput dari serangan doxing. Dan ini yang sangat rentan, di mana para jurnalis ini mulai foto, tanggal lahir, detail akun media sosial, dan alamat tinggal itu disebar oleh pihak-pihak terkait yang kemudian berdampak pada kekerasan di ruang fisik. Artinya kekerasan yang ada di siber kemudian bertransformasi di ruang fisik, mulai dari penganiayaan dan juga perampasan alat kerja jurnalis. Di Afrika Selatan juga terjadi doxing terhadap jurnalis Karima Brown yang dituding oleh salah satu kelompok terkait pemberitaan yang dinilai keliru. Lalu di Asia Tenggara ada Maria Ressa yang menjadi sasaran kekerasan digital mulai dari ancaman pembunuhan, pelecehan, dan doxing. Maria merupakan jurnalis yang vokal mengkritik kebijakan Duterte, terutama terkait dengan kebijakan hukuman mati atau tembak mati para pelaku narkotika. Nah, lantas bagaimana di Indonesia? Dalam penelitian ini, saya mendapatkan 20 jurnalis yang mengalami doxing berdasarkan data sekunder yang dirangkum oleh SafeNet dan juga pembukaan laporan yang dilakukan oleh saya terhadap beberapa kelompok jurnalis. Temuan juga menyatakan bahwa tentang peristiwa doxing terjadi di tahun 2017 dan 2021. Rata-rata mereka yang mengalami doxing ini tidak menyadari bahwa apa yang mereka alami itu adalah doxing. Sehingga solusi ataupun respon yang didapat pun juga ya ala kadarnya aja, ada yang meliburkan, ada yang kemudian menutup akun media sosialnya. Lalu juga doxing juga tidak hanya menimpa jurnalis politik, namun juga jurnalis yang membidangi hiburan dan olahraga. Jadi saya tidak membatasi bahwa jurnalis yang rentan mengalami doxing adalah jurnalis yang ada di peliputan politik, HAM, ataupun hukum. Tapi juga ternyata beberapa kelompok jurnalis hiburan, olahraga, bahkan budaya juga ada yang mengalami korban doxing. Nah, ini adalah gambaran di mana saya menggunakan konsep daily me. Daily me adalah konsep yang dikenalkan oleh Negroponte, di mana individu itu mulai memilah atau memfilterisasi berita. Artinya mereka akan menerima berita apabila berita itu sesuai dengan sikap masing-masing individu tersebut dan menutup diri. Artinya mereka lebih menjadi kelompok yang tertutup. Ketika ada informasi yang dinilai tidak mewakili sikap mereka akan menolak informasi tersebut. Nah, kemudian ini perbedaannya di mana berita yang didistribusikan melalui media-media satu arah
seperti koran, televisi, dan media cross content communication, media sosial ya. Lalu dari informasi tersebut terjadilah proses produksi wacana dengan berbagai macam latar belakang individu, politik, ekonomi, dan budaya, yang kemudian munculkan wacana kebenaran, di mana wacana kebenaran ini kemudian memunculkan definisi dan larangan masing-masing individu. Akhirnya muncullah doxing yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap jurnalis yang melakukan tugas-tugas jurnalistik. Ini yang konsep kejahatan yang saya gunakan. Jadi kejahatan yang saya gunakan, kejahatan itu tidak sekedar apa yang ada dalam pandangan kaum legal murni, di mana kejahatan, kalau misalkan dalam pandangan legal murni, adalah kejahatan yang termaktub di dalam perundangan. Namun kalau misalkan dalam konsep kejahatan yang saya gunakan adalah kejahatan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Sementara pencantuman suatu tingkah laku menjadi kategori kejahatan dalam hukum pidana adalah suatu proses politik yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan legislatif. Dalam proses politik tersebut, pengaruh kepentingan politik dalam perumusan hukum pidana lebih menonjol dibandingkan dengan kepentingan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Artinya saya sudah melepaskan bahwa kejahatan saya tidak menggunakan pandangan dari legal murni, tapi bagaimana dari sisi sosiologisnya atau kriminologisnya. Doxing sebagai pintu masuk kejahatan. Dari subjek yang saya teliti, sebanyak 15 jurnalis menjadi korban doxing dan mengalami pelecehan seksual, ujaran kebencian, swatting, ancaman pembunuhan, peretasan akun pembayaran digital, hingga identitas si jurnalis itu digunakan untuk pinjaman online. Nah, ini juga saya temukan baru-baru ini dari si jurnalisnya, dan dia cerita dia tiba-tiba ditagih 5 juta, itu berbarengan dengan doxing yang dia alami. Jadi dia diminta 5 juta membayar, kalau tidak identitas lain dia akan sebar oleh pelaku tersebut. Lalu temuan lainnya adalah modus doxing cenderung sederhana, namun cukup berdampak bagi korban yang disasar. Sederhana karena identitas jurnalis korban doxing didapatkan dari jejak digital atau digital footprint dan praktik urun daya crowdsourcing. Jadi setiap individu ataupun kelompok ini mereka berinteraksi di media sosial, mereka mencari identitas target. Ketika mereka menemukan, mereka akan share, dan itu akan terus menggelinding dan menjadi viral dan terus dilakukan oleh individu dan kelompok lainnya. Doxing tidak perlu akurasi, namun yang terpenting adalah narasi yang dibangun pelaku pada target yang disasar. Misalkan ada jurnalis yang menggunakan baju kotak-kotak, pelaku akan langsung menodong atau menarasikan bahwa jurnalis tersebut adalah jurnalis yang embedded dengan Ahok ataupun Jokowi, ataupun disebutnya juga dengan bani kotak-kotak. Atau misalkan ada jurnalis yang didatangi oleh gubernur, kemudian dinarasikan bahwa dia dibayar ataupun dia embedded dengan gubernur saat itu. Nah, inilah narasi-narasi yang dibangun oleh si pelaku. Jadi tidak perlu akurasi, yang penting narasi, sehingga sehingga citra si jurnalis terdegradasi dan publik harapannya tidak lagi mempercayai produk-produk jurnalistik si jurnalis tersebut. Dampak doxing ini yang saya temui, Mbak, ada salah satu jurnalis perempuan yang dia dilecehkan, di mana fotonya dimanipulasi dan kemudian disebarkan di komunitas tertentu. Dia mengalami psikosomatis dan akhirnya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Doxing adalah puncaknya. Sebelumnya dia juga mengalami kasus-kasus serupa akibat aktivitas jurnalistiknya. Dia adalah seorang jurnalis yang fokus pada isu-isu feminis. Nah, ada juga jurnalis yang mengalami teror. Dia dikirimi boneka-boneka berdarah, seolah-olah menampilkan pesan bahwa kamu jangan menulis hal yang aneh terkait dengan apa yang pernah dia tulis, misalkan dengan kelompok-kelompok K-pop. Ada juga yang dilecehkan, dikata-katai kasar, dikatai porno, misalkan. Ada juga yang dikaitkan dengan dia adalah jurnalis yang suka mabok hanya karena ditemukan foto dia bersama botol bir, atau seorang jurnalis yang dinyatakan yang disebut tidak menghormati habaib. Dugaan dia karena mungkin saya tidak berjilbab, Mas, karena di antara 7 timnya yang bekerja, semuanya 4 orang laki-laki, 3 orang perempuan, 2 orang menggunakan jilbab, sementara dia tidak pakai jilbab, dan
cenderung dari jejak digitalnya memang agak-agak nyeleneh, sehingga pelaku lebih memberikan narasi bahwa dia adalah jurnalis yang tidak mencintai ataupun tidak hormat pada habaib. Ini adalah penjara panoptikon. Saya mengistilahkan bukan lagi kekuasaan itu bukan lagi berada di tengah, namun kekuasaan itu berada di sel-sel yang ada yang melingkari menara suar penjara panoptikon ini. Artinya saya menganalogikan menara suar ini adalah media, sementara sekelilingnya adalah warganet, di mana warganet sekarang mulai menyasar, mulai memantau atau melihat kerja-kerja jurnalistik, dan kemudian mereka dengan bebas mengamati ataupun melakukan praktik-praktik kekuasaan dengan harapan jurnalis ini patuh dengan aturan dan larangan yang mereka buat. Misalkan kayak tadi menulis kelompok K-pop, kemudian mereka membatasi bahwa judulnya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sehingga jurnalis tersebut didoxing, diteror dengan harapan lu tidak lagi menulis seperti itu. Atau jurnalis yang dikatai misalkan dekat dengan kekuasaan, berharap ke depan mereka tidak lagi menulis hal yang serupa. Dan ini mayoritas trauma dan juga membatasi praktik jurnalistik terkait dengan pemberitaan yang pernah mereka tulis dan memantik doxing. Rata-rata mereka memilih untuk tidak lagi terlibat dalam penulisan tersebut. Adapun jurnalis yang masih berani menuliskan berita, objek berita yang pernah memantik doxing terhadap mereka, namun mereka lebih memilih evaluasi berjenjang, verifikasi berjenjang, sehingga mereka akan mengukur kalaupun ini resikonya kecil, mereka akan publish sesuai menggunakan nama, kalaupun tidak mereka akan menyembunyikan byline dengan nama redaksi.